Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ansyairwan dengan NIM R1C123050 yang akan memaparkan presentasi saya yang akan menjelaskan mengenai petrografi batuan metamorf. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih batuan metamorf tersebut, atau apa sih proses metamorfisme itu. Nah, jadi kata metamorfisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti perubahan dan morfo yang berarti bentuk. Nah, sehingga secara bahasa metamorfisme diartikan sebagai perubahan bentuk atau metamorf. Nah, metamorfisme merupakan proses perubahan struktur dan mineralogi batuan yang berlangsung pada fase padatan sebagai tanggapan atas kondisi kimia fisika yang berbeda dari kondisi batuan tersebut sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan dan derajat metamorfisme itu sendiri? Nah, proses pembentukan batuan metamorf itu sendiri dibagi menjadi beberapa fasies seperti pada gambar berikut yang saya ambil dari Winkler tahun 1957, yang dimana diagram ini menjelaskan mengenai bagaimana proses dan fases metamorfisme terbentuk sebagai respon terhadap variasi suhu dan tekanan. Nah, diagram ini membagi kondisi metamorfisme menjadi beberapa fasies yang masing-masing menunjukkan kombinasi tekanan dan temperatur tertentu serta lingkungan geologinya. Nah, bisa kita lihat pada diagram berikut. Nah, yang pertama ini bisa kita lihat ada diagenesis. Nah, ini merupakan awal proses metamorfisme. Nah, proses ini terjadi ketika batuan mengalami kenaikan suhu dan tekanan. Ia mulai masuk ke fasies metamorfisme awal, yaitu zeolith fasies, yang dimana suhunya masih sangat rendah, yaitu 200 hingga 300 derajat Celcius. Nah, kemudian pada zeolith fasies ini tekanannya relatif rendah dan karena masih dekat dengan permukaan, yang menandai awal metamorfisme regional. Nah, pada diagram ini kita juga dapat melihat terdapat 3 lingkungan metamorfisme. Yang pertama ada metamorfisme kontak, kemudian metamorfisme regional dinamotermal, dan yang terakhir metamorfisme zona subduksi. Nah, metamorfisme regional itu sendiri berkaitan dengan penebalan kerak benua yang dimana tekanannya tinggi serta suhunya meningkat secara perlahan. Nah, bisa kita lihat pada diagram berikut, di mana ada greenstone fasies, kemudian greenskis fasies, amphibolite fasies, granulite fasies, dan yang terakhir eklogit fasies. Nah, kemudian ada metamorfisme kontak, yang dimana hanya terdiri dari satu fasies, yaitu Hornfels fasies. Yang pada metamorfisme kontak ini tekanannya cukup tinggi namun temperaturnya rendah,
yang terjadi di sekitar intrusi magma karena panas dari magma memanaskan batuan samping tanpa menghasilkan tekanan signifikan, yang dimana dicirikan oleh mineral yang sangat halus dan keras atau biasa disebut dengan hornfelsig tekstur. Kemudian metamorfisme zona subduksi. Nah, di sisi kiri bawah diagram ini kita bisa melihat adanya blue schist facies. Nah, pada metamorfisme zona subduksi ini tekanannya sangat tinggi namun suhunya relatif rendah. Nah, ini blue schist facies ini menjadi indikator zona subduksi yang dingin cepat terseret ke dalam mantel. Nah, jadi bisa kita pahami makna pada diagram ini, yang dimana setiap facies ini merupakan penanda kondisi, temperatur, dan tekanan yang spesifik. Winkler 1957 menekankan bahwa metamorfisme tidak hanya ditentukan oleh suhu, tetapi hubungan antar suhu dan tekanan yang membentuk facies berbeda. Nah, berikut penjelasan lebih detail mengenai derajat metamorfisme yang terdiri dari metamorfisme beban, metamorfisme derajat menengah, metamorfisme dinamotermal. Nah, berdasarkan penyebarannya dibagi menjadi dua, yaitu tipe dengan penyebaran terbatas, yakni metamorfisme kontak atau sering disebut metamorfisme termal. Terjadi pada batuan yang terpanasi oleh intrusi magma yang besar, yang bisa kita lihat pada diagram sebelumnya. Kemudian metamorfisme kataklastik yang cirinya berbeda dari jenis sebelumnya, terbatas pada sekitar sesar, penghancuran mekanik dan tekanan shear menyebabkan perubahan fabrik batuan. Batuan hasil kataklastik seperti breksi. Nah, kemudian tipe yang mempunyai penyebaran luas dibagi menjadi dua jenis pula, yakni metamorfisme regional dinamotermal yang bisa kita lihat pada diagram sebelumnya, yang dimana metamorfisme ini sering dikaitkan dengan jalur orogenesa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada jalur tersebut dijumpai penyebaran batuan metamorf yang luas yang disebabkan oleh beberapa kali proses orogenesa, yang artinya bahwa beberapa di antaranya telah terbentuk oleh satu atau lebih metamorfisme. Kemudian yang terakhir, metamorfisme regional beban. Tidak berkaitan dengan orogenesa ataupun intrusi magma. Suatu sedimen pada cekungan yang dalam akan terbebani oleh material di atasnya. Suhunya bahkan sampai pada kedalaman yang besar lebih rendah dibandingkan pada metamorfisme dinamotermal, berkisar antar 400 derajat hingga 450 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masuk di struktur batuan metamorf. Nah, struktur batuan metamorf itu sendiri dibagi menjadi struktur foliasi dan struktur non-foliasi. Nah, struktur foliasi yang pertama yakni slaty cleavage, yang merupakan struktur batuan yang memiliki kenampakan belahan-belahan yang sangat halus dan terdiri atas mineral yang pipi dan sejajar. Nah, contoh batuan dengan struktur foliasi slaty cleavage ini terdapat pada slate atau batu sabak, yang dimana bisa kita lihat kenampakan mineralnya memang sangat halus sehingga secara mikroskopis sulit untuk diamati. Kemudian struktur foliasi yang kedua yakni filitik. Mirip dengan pada slaty cleavage, namun batuan dengan struktur ini menunjukkan rekristalisasi mineral yang lebih besar. Struktur ini umumnya dikenal sebagai struktur transisi antara slaty cleavage dan schistosik. Nah, contoh batuan dengan struktur foliasi filitik ini yakni filit. Nah, dimana kenampakan strukturnya ini memang terdiri dari rekristalisasi mineral yang sangat halus dan beberapa mineralnya sudah cukup nampak dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian struktur foliasi yang selanjutnya itu schistosik.
terbentuk dari susunan mineral pipi atau prismatik seperti mika maupun klorit dengan ukuran mineral sedang hingga kasar. Nah, struktur ini umum terjadi pada batuan metamorf derajat menengah hingga tinggi dengan mineral mika atau klorit berbentuk pipi serta memanjang yang tersusun dalam orientasi paralel, yang dimana contoh batuannya yaitu skis. Kemudian struktur foliasi yang terakhir yakni gneisik, yang dimana terdapat penjajaran mineral dengan bentuk yang berbeda. Umumnya terdiri dari mineral granular seperti feldspar dan kuarsa, serta mineral tabular seperti ferromagnesium yakni biotit dan hornblende. Struktur ini umumnya dijumpai pada batuan metamorf derajat yang tinggi. Contohnya pada batu gneis. Nah, kemudian kita masuk ke struktur non-foliasi. Nah, struktur non-foliasi yang pertama yakni granulos atau granoblastik, yang merupakan struktur non-foliasi yang terdiri atas mineral berbentuk granular dengan ukuran yang relatif sama atau equidimensional, serta bentuk kristalnya anhedral hingga subhedral. Struktur ini umumnya terbentuk pada kondisi metamorfisme kontak yang menghasilkan rekristalisasi mineral pada batuan tanpa menunjukkan orientasi tertentu. Nama batuannya yakni granofels. Kemudian struktur nonfoliasi hornfelsik, yang merupakan struktur nonfoliasi pada batuan metamorf yang terdiri atas mineral tanpa adanya kenampakan pensejajaran mineral dan tanpa adanya mineral pipi ataupun prismatik. Nah, struktur ini biasanya dijumpai pada batuan hornfelsik. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk pada tekstur batuan metamorf. Nah, yang pertama yakni tekstur kristaloblastik, yang merupakan tekstur batuan metamorf ketika telah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak tampak. Nah, pada penamaan tekstur batuannya terdiri dari yang pertama granoblastik, yang terdiri atas mineral granular atau equidimensional dengan batas mineralnya tidak teratur, umumnya memiliki bentuk anhedral, misalnya kuarsa. Kemudian lepidoblastik, yang menunjukkan mineral penyusul batuan tersusun sejajar dan terarah dengan bentuk mineral pipi atau tabular, contohnya pada kelompok mika yakni biotit dan muskovit. Kemudian yang ketiga nematoblastik, yang terdiri dari mineral-mineral prismatik dan tersusun sejajar serta searah, misalnya pada kelompok plagioklas dan alkali feldspar. Kemudian porfiroblastik, yang menyerupai tekstur porfiritik pada batuan beku, di mana terdapat mineral yang lebih besar dikeliling oleh mineral yang lebih kecil, sehingga mineral yang berukuran lebih besar pada metamorf tersebut disebut porfiroblast. Kemudian granolepidoblastik, yang dimana tekstur ini menunjukkan kehadiran mineral yang saling bertautan atau saling mengunci, biasa disebut interlock. Nah, biasanya memperlihatkan adanya tekstur planar dari penyelarasan mineral pipi atau lepidoblastik. Kemudian granonematoblastik, tekstur yang terdiri atas mineral dengan bentuk granular yang seragam atau equigranular dan mineral yang memanjang secara paralel. Nah, kemudian tekstur relik. Nah, tekstur relik ini merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan kenampakan dari sisa tekstur batuan asalnya atau protolitnya. Nah, penamaan tekstur ini menggunakan awalan blasto. Batuan metamorf dan tekstur ini sering disebut batuan metabeku atau metasedimen. Yang pertama blasto-ophitic, ditandai dengan batuan asal yang mempunyai tekstur ophitic, di mana kristal-kristal mineral dalam batuan beku saling mengisi ruang satu sama lain. Kemudian blastoporfiritic, ditandai dengan batuan asalnya mempunyai tekstur porfiritik atau terdapat mineral besar yang dikelilingi oleh mineral yang lebih kecil. Kemudian blastopsifitic, ditandai dengan batuan asal dari batuan sedimen klastik dengan ukuran kerikil. Kemudian blastopsamid, sama juga dengan batuan asal atau protolitnya itu batuan sedimen klastik dengan ukuran pasir. Kemudian yang terakhir blastopelitic, ditandai juga dengan protolitnya itu dari batuan sedimen klastik dengan ukuran lempung atau argilik. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan secara singkat mengenai petrografi batuan metamorf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.